Pemirsa, Angkatan Udara Zionis Israel hancurkan 10 infrastruktur pejuang Hizbullah di Bin Jbeil, Lebanon Selatan. Serangan-serangan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap serangan yang dilakukan Hizbullah ke pasukan Zionis Israel. Sebuah truk milik Hizbullah teridentifikasi oleh Israel sedang memindahkan senjata dan dihancurkan untuk menghilangkan ancaman ke Zionis Israel. Akibat serangan tersebut, ledakan sekunder terdeteksi yang menunjukkan adanya senjata di dalam truk. Sementara itu, Angkatan Udara Zionis Israel juga membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada pantauan udara, pejuang Hizbullah terlihat pada malam hari keluar dari lorong bawah tanah pegunungan Ali Tahir. Pejuang Hizbullah merupakan ancaman nyata untuk pasukan Zionis Israel. Pemirsa, aksi yang berujung bentrokan dengan aparat terjadi di kota Erfurt, Jerman saat ribuan pengunjuk rasa memadati jalanan untuk menolak konferensi Partai Federal Alternatif untuk Jerman. Ribuan pengunjuk rasa anti-fasis turun ke jalan-jalan kota Erfurt untuk memprotes penyelenggaraan konferensi Partai Federal Alternatif untuk Jerman. Rekaman video memperlihatkan iring-iringan demonstran memenuhi pusat kota dengan membawa spanduk serta menyalakan suar sambil menariakan slogan anti-fasis. Situasi memanas saat petugas kepolisian berupaya membubarkan blokade. Aparat mendorong mundur massa dengan menggunakan semprotan merica dan tindakan paksa yang memicu adu dorongan serta bentrokan dengan para demonstran. Menurut laporan, lebih dari 30 aksi demonstrasi terdaftar di Erfurt sepanjang akhir pekan berlangsungnya konferensi Partai AfD. Konferensi ini digelar di tengah meningkatnya dukungan terhadap AfD di tingkat nasional. Erfurt yang berada di negara bagian timurnya, dikenal sebagai salah satu basis terkuat partai tersebut, menjadikannya titik pertemuan penting bagi para pendukung sekaligus kelompok penantang. Ya, penyiksaan dan perilaku seksual menyimpang yang dialami korban ternyata disaksikan anak korban yang masih balita. Ya, 2,5 tahun disekap dan juga dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Saya punya Allah yang saya minta cuma Allah aja. Jangan minta. Terungkap fakta baru kasus penyiksaan keji dan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oknum polisi di Cirebon, Jawa Barat. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri-istrinya disaksikan anak korban yang masih balita. Akibat penyiksaan, korban menderita luka bakar 47% karena disiram air keras. Pelaku juga diduga cekoki korban dengan narkoba sejak awal mengenal pelaku dari temannya. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Tahu misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Bunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta Aibtu N dihukum seberat-beratnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, terungkap alasan gadis YT korban penyekapan Taufik Hidayat pasrah tubuhnya ditato wajah pelaku. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta.
Pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapatkan intimidasi dari seorang perwira polisi viral di media sosial. Anggota polisi berpangkat Balok 1 terlihat tak terima saat direkam oleh pedagang. Ngapain kamu? Ngapain kamu videoin? Kenapa? Ngapain videoin kamu? Ngapain? Kejadian bermula saat pedagang tengah melayani pembeli. Saat itu pula dagangan yang masih diatur untuk dimasukkan ke dalam lapak ditegur perwira polisi dari Polsek Kramat Jati. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel. Kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur. Nah, di situ dia tambah marah, tambah maki-maki saya. Sampai dia bilang sama yang punya lapak, manggil Pak Haji yang punya lapak itu, agar saya nggak boleh ngontrak di lapak itu. Maksud dia apa seperti itu? Sementara itu menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, saat ini pihaknya sedang menyelidiki kedua belah pihak dan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah remaja terlibat tawuran di area pos pantau 3 pilar Jalan Talib Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku menggunakan senjata tajam, batu, dan juga kayu. Meski tak ada korban jiwa ataupun luka, sebuah toko kue menjadi korban aksi tawuran. Kaca toko kue ini pecah akibat lemparan batu. Menurut keterangan pemilik toko, dirinya tak mengetahui para pelaku aksi tawuran ini. Diharapkan pos pantau 3 pilar tak lagi kosong, terutama pada jam rawan tawuran, agar aksi tawuran tak terulang kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, langit di atas Gunung Rushmore berkilau oleh ribuan letusan kembang api saat Amerika Serikat memulai rangkaian peringatan 250 tahun kemerdekaannya. Ribuan kilo kembang api menerangi langit malam di atas Gunung Rushmore, Dakota Selatan, menandai dimulainya rangkaian perayaan menuju hari jadi ke-250 kemerdekaan Amerika Serikat. Rekaman video memperlihatkan semburan kembang api berwarna merah, putih, dan emas mekar di atas monumen ikonik. Pertunjukan ini menjadi yang pertama kali digelar di Gunung Rushmore sejak tahun 2020. Selama beberapa tahun terakhir, acara serupa ditiadakan karena khawatir memicu kebakaran hutan, menimbulkan dampak lingkungan, serta mendapatkan penolakan dari kelompok masyarakat adat.